Sekarang kita lanjut kepada kompetensi yang keempat, yaitu usia produktif dan lansia. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Nindya, Ibu Dokter Nindya, Ibu Dokter Yeni, dan juga Ibu Kurnia dan Ibu Alfi untuk bisa menyampaikan terkait kompetensi yang keempat ini, yaitu kompetensi usia produktif dan lansia. Monggo silakan, siapa duluan yang akan menyampaikan? Ibu Nindya ini merupakan Jafung Adminkes Ali Muda di Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia dan berada di tim kerja kesehatan lanjut usia. Kemudian Ibu Yeni sebagai Jafung Adminkes Ali Muda di Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia sebagai tim kesehatan kerja usia produktif, dan Ibu Dian Kurnia Rabbani SKM MEPIT adalah Jafung Epidemiologi Kesehatan Ali Muda di Direktorat Penyakit Tidak Menular dan berada di tim kerja penyakit paru dan kronis. Oke, terima kasih Bu Nita. Iya, ternyata belum bisa dari tadi belum bisa ngomong ya, maaf ya. Silakan Bu Nia, silakan. Suara saya cukup jelas ya Bu Nita? Jelas. Silakan. Nanti seandainya kalau saat paparan transmisinya terganggu atau suara saya tidak jelas, mohon disampaikan secara langsung ya. Takutnya saya nggak baca ini chatnya. Ya, ini kami kasih waktu setengah jam ya untuk semua topik ini. Oke, terima kasih Bu Nita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita masuk ke sesinya kompetensi pelayanan usia produktif dan lansia. Salah satu fokus yang kita bahas di sini adalah mengenai penyakit tidak menular. Secara konteksnya saya tidak akan menjelaskan di sini karena saya yakin Bapak dan Ibu tentu sudah sangat paham dengan ini. Tetapi kita akan merefresh kembali apa-apa saja yang kita harapkan kader mampu melaksanakannya. Yang pertama, apa sih yang kita harapkan dari kader? Yaitu menggerakkan masyarakat untuk screening PTM. Kita fokuskan di sini terkait dengan diabetes mellitus dan hipertensi. Supaya kader mampu menggerakkan masyarakat, tentu kader perlu dibekali informasi-informasi supaya masyarakat mau untuk ikut dalam kegiatan deteksi dini atau screening. Karena sampai saat ini capaian kita terkait dengan deteksi dini pun masih rendah. Informasi apa yang kita harapkan kader mengetahuinya dan bisa menyampaikannya dengan baik, yaitu pertama tentu apa itu penyakit tidak menular. Kemudian apa-apa saja contoh penyakit tidak menular. Kemudian pesan kuncinya apa? Penyakit tidak menular ini sering muncul tanpa gejala. Nah, supaya masyarakat kita tidak jatuh ke dalam kondisi komplikasi atau fatal, maka kita harapkan semua masyarakat mengetahui kondisi tubuhnya supaya bisa dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Nah, dengan apa? Dengan deteksi dini, supaya semua masyarakat mengetahui kondisi tubuhnya. Nah, kemudian ketika masyarakat mengetahui kondisi tubuhnya, datang ke posyandu untuk melakukan deteksi dini, nanti pasti kita temui orang-orang yang hasil identifikasi faktor risikonya, hasil pengukurannya, hasil pemeriksaannya, kondisinya normal atau sehat. Nah, nanti kader bisa sampaikan kalau kondisinya normal semuanya sehat, maka disuruh untuk berkunjung kembali melakukan deteksi dini 1 tahun kemudian. Dan tentunya tetap diberikan edukasi gaya hidup sehat. Pasti juga kita temui orang-orang dengan faktor risiko nih. Nah, kalau orang-orang dengan faktor risiko datang ke posyandu, maka nanti kader perlu menyarankan untuk modifikasi gaya hidup ke arah yang lebih sehat. Itu edukasinya. Dan kita harapkan modifikasi gaya hidup ini bisa terpantau. Jadi kita harapkan mereka datang kembali ke posyandu 3 atau 6 bulan sekali, supaya kita lihat tuh progresnya, adakah perubahan dari gaya hidupnya. Nah, kemudian juga ada ditemukan dari hasil pemeriksaannya teridentifikasi kemungkinan ini PTM nih. Karena kita tahu di level komunitas, kader tidak bisa menegakkan diagnosa. Artinya apa? Kader perlu merujuknya ke puskesmas atau fasiankes lainnya. Nah, kalau nanti datang seandainya orang dengan PTM, tentu diberikan edukasi juga sesuai dengan kondisinya. Informasi apa lagi yang kita harapkan kader mengetahuinya? Berikutnya adalah penyakit tidak menular kebanyakan tidak bisa disembuhkan. Artinya apa? Kita sampaikan kepada masyarakat kita lebih baik mencegah daripada mengobati, yaitu dengan deteksi dini. Kemudian seandainya sudah terlanjur terkena penyakit tidak menular, apa yang dilakukan? Masyarakat kita juga tidak perlu khawatir, mereka tetap bisa hidup produktif asalkan kondisi mereka terkontrol. Nah, selain menggerakkan masyarakat, tentu kader di posyandu, posbindu, apapun itu namanya,
tentu memberikan penyuluhan atau edukasi. Salah satu topik edukasi yang bisa kita harapkan kader memahaminya dan mampu menyampaikannya secara baik adalah terkait dengan cerdik. Walaupun pendek ini cerdik, tetapi cerdik ini jargon yang dibuat yang berisikan anjuran-anjuran pola hidup sehat. Di sini ada beberapa anjuran. Nah, ini kita harapkan kader memahami tiap poin-poinnya dan bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat. Pertama, tentu Bapak dan Ibu sudah tahu cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Nah, masing-masing ini tentu ada materi-materi yang bisa disampaikan sesuai dengan porsinya ini. Nanti kader bisa pahami, baca kembali materi-materinya supaya bisa menyampaikan kepada masyarakat. Next. Kalau tadi kader sudah bisa menggerakkan masyarakat, mau nih masyarakat diajak untuk melakukan deteksi dini. Tentu kompetensi yang kita harapkan selanjutnya adalah kader mampu melakukan deteksi dini itu sendiri. Rangkaiannya tentu sama dengan rangkaian posbindu biasanya, ada beberapa tahapan. Tahapan pertama tentu terkait dengan pendaftaran atau registrasi. Kemudian tahapan kedua ini terkait apa? Terkait kader mampu mengidentifikasi faktor risiko pada kliennya atau masyarakat. Biasanya terkait dengan ada tidaknya riwayat penyakit pada diri sendiri atau keluarga, kemudian kita identifikasi faktor risiko perilakunya, apakah merokok atau tidak, bagaimana pola konsumsi sayur dan buahnya, bagaimana aktivitas fisiknya, bagaimana apakah dia mengkonsumsi alkohol atau tidak. Nah, nanti kalau ada kliennya berusia 40 tahun ke atas dan merokok, maka kita ikutkan pertanyaan-pertanyaannya menggunakan instrumen PUMA. Nah, walaupun ini kesannya mudah untuk ditanyakan, sebenarnya ini cukup tricky untuk mengambil kesimpulan dari apa yang kita tanyakan ini. Misalnya terkait aktivitas fisik. Terkadang masyarakat kan agak susah menyampaikan apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka misalnya olahraga jelas 30 menit setiap harinya, mungkin jawabannya akan iya dan tidak, mudah untuk mengambil kesimpulan dari jawabannya. Tapi kalau seandainya mereka tidak menspesialkan waktunya untuk olahraga, maka kita perlu ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Apa saja pekerjaannya? Kemudian kalau pekerjaannya kebanyakan di kantor, duduk dan sebagainya macamnya, kita gali lagi apakah mereka melaksanakan kegiatan membersih rumah misalnya, menyapu dan sebagainya macamnya. Jadi kita gali lebih dalam apa-apa saja yang dikerjakan setiap harinya. Nanti kader bisa menyimpulkan apakah kliennya ini cukup aktivitas fisiknya atau tidak. Seperti itulah contohnya. Nah, ke tahapan berikutnya apa? Kita harapkan mereka mampu melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Tapi tidak hanya mampu melakukannya, tetapi mereka harus tahu juga konsep-konsep standar, gold standar idealnya harusnya seperti apa sih untuk masing-masing pengukuran ini. Kemudian mampu melakukan pengukuran tajam penglihatan dan tajam pendengaran. Begitu juga dengan kegiatan keempat terkait dengan pemeriksaan. Mereka melakukan pengukuran tekanan darah, gula darah. Mereka harus paham juga apa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi supaya hasil pengukuran ini bisa sesuai dengan yang diharapkan atau akurat. Asalkan mereka melakukannya sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian apa selanjutnya kegiatannya adalah edukasi dan tindak lanjut. Nah, kalau nanti semua kegiatan sudah dilaksanakan, pasti ada hasil-hasilnya dari identifikasi, pemeriksaan, dan pengukuran ini. Dan itulah menjadi dasar kader memberikan edukasi dan tindak lanjutnya. Apakah sekedar menyarankan untuk kembali lagi melakukan deteksi dini 1 tahun kemudian, edukasi pola hidup sehat, atau lebih detailnya, ayo mengidentifikasi, menyarankan untuk adanya perubahan pola hidup atau dirujuk untuk pemastian diagnosa atau pengobatan. Nah, selain melakukan ini semua, kader nanti juga harus tahu nih standar-standarnya seperti apa. Apa sih yang dikatakan hipertensi, apa sih yang dikatakan DM, berapa sih hasil pengukurannya. Nah, di bagian bawah ini ada standar-standarnya, klasifikasinya. Kapan dikatakan hipertensi, kapan dikatakan DM. Kader diharapkan hafal ini semua supaya saat melakukan pemeriksaan, pengukuran sudah tahu nih, ini bermasalah, ini normal, ini harus dirujuk, ini harus diberikan edukasi, seperti itu. Next. Nah, selain setelah dilakukan pengukuran, kita harapkan kader juga memahami apa itu komplikasi dan pengobatannya. Bukan berarti dalam artian pengobatan, tidak, tetapi ketika datang klien yang sudah terkena penyakit tidak menular, maka
mereka tahu edukasi apa sih yang tepat diberikan oleh kader, yaitu salah satunya adalah patuh. Patuh ini sama dengan cerdik, jargon juga yang berisi anjuran-anjuran pola hidup juga yang diharapkan untuk orang-orang dengan PTM. P-nya itu periksa kesehatan secara rutin karena dia udah sakit ya. Kita harapkan orang-orang yang PTM ini supaya kondisinya terkontrol, maka mereka harus melakukan pemeriksaan rutin setiap bulannya. Kemudian pengobatannya harus diminum secara teratur, dietnya harus gizi seimbang disesuaikan dengan kondisi, kemudian aktivitas fisiknya harus aman, ingat ya aman. Jadi nggak sama nih yang kita sarankan antara orang dengan yang faktor risiko atau populasi sehat dengan orang-orang dengan PTM. Kemudian hindari alkohol, zat karsinogenik lainnya. Selain itu, kader diharapkan tahu nih komplikasi apa saja. Kalau dia udah DM, kalau kondisinya tidak terkontrol, kemungkinan bisa jadi apa. Begitu juga dengan hipertensi. Nah, ini supaya tidak terjadi komplikasi ini, itulah yang kita harapkan kader menyarankan klien-kliennya, menyarankan masyarakat kalau sudah PTM, terus terkontrol ke puskesmas, terus minum obatnya supaya hidupnya tetap produktif dan tidak jatuh pada komplikasi yang nantinya akan berefek pada kematian dini. Nah, itu dia. Itu adalah kompetensi yang diharapkan dari penyakit tidak menular. Bu Nita, mungkin itu saja dari PTM. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bu Nia. Tadi sudah disampaikan, prinsipnya semua ini ada ya di buku kesehatan, ada semua ini ya Bu ya, di bukunya Bu ya, buku panduannya untuk kader ya Bu ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Bu Nindya atau siap? Oh ini Bu Farah dulu ya. Bu Farah, silakan Bu Farah terkait dengan yang poin ketiga, silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu. Terdengar Bu, terdengar, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Jadi terkait dengan kompetensi untuk TBC, diharapkan kader dapat memahami screening dan kepatuhan pengobatan TBC. Nah, bagaimana supaya kader ini bisa menjelaskan mengenai screening atau memahami screening? Kami harap kader itu mengetahui dulu informasi dasar terkait dengan TBC. Sebagaimana yang Bapak Ibu juga mungkin sudah ketahui ya, kalau TBC itu memiliki gejala antara lain seperti batuk yang berkepanjangan, yang biasanya itu durasinya sekitar 2 minggu, ada yang berdahak, ada juga yang tidak berdahak. Lalu juga mengetahui bagaimana cara penularannya. Seperti COVID ya, Bapak Ibu mirip-mirip, yaitu melalui percikan dahak saat pasien TBC batuk, berbicara keras, ataupun tertawa keras. Lalu juga mengetahui kelompok-kelompok yang beresiko tinggi untuk terkena TBC. Nah, kelompok ini terdiri dari apa saja, yaitu anak, usia balita biasanya, lalu juga kelompok lansia, lalu juga pasien ODIF atau orang dengan HIV, lalu juga yang tinggal di tempat yang padat, seperti misalnya yang tinggal di asrama, di lapas rutan, lalu juga yang tinggal di wilayah padat kumuh dan miskin, seperti itu. Nah, pasien DM juga beresiko atau pasien yang punya komorbid. Lalu juga mengetahui pemeriksaan dan upaya pencegahan. Pemeriksaannya dengan dahak, jadi sputum dahaknya diambil lalu diperiksa melalui alat tes cepat molekuler namanya, dan itu bisa dilakukan di vaskes atau puskesmas terdekat. Nah, upaya pencegahannya berbagai macam ya Bapak Ibu, yang pasti dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, seperti berolahraga, makan makanan bergizi, lalu juga membuka jendela agar ada sinar matahari masuk ke dalam rumah, dan yang terbaru atau yang sekarang sedang digalakkan adalah pengobatan pencegahan TBC. Jadi bagi kontak serumah ataupun orang-orang yang beresiko tinggi tertular TBC, itu perlu mendapatkan terapi pencegahan agar ketika dia terpapar bakteri TBC, tapi dia tetap sehat atau bakterinya belum menginfeksi, sehingga dia juga tetap memiliki kekebalan yang tinggi, atau bakteri TBC yang sudah ada di badannya agar tidak aktif
untuk menginfeksi dia. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah upaya penemuan secara aktif atau active case finding. Nah, ini ada dua yang berbasis keluarga atau disebutnya investigasi kontak. Jadi, kader dan juga petugas puskesmas mendatangi rumah pasien TBC untuk dilakukan investigasi. Jadi, hampir seperti COVID ya, Bapak Ibu. Kader melakukan screening gejala kepada kontak serumah atau keluarga pasien apakah memiliki gejala TBC dan memiliki faktor resiko seperti misalnya merokok, sedang hamil, sedang punya penyakit lainnya, dan lain-lain. Nah, jika misalnya orang yang tinggal serumah itu bergejala atau memiliki faktor resiko, maka kita anjurkan untuk periksa TBC lebih lanjut di puskesmas. Nah, ada juga screening yang sifatnya berbasis masyarakat, seperti screening massal atau misalnya screening di posyandu yang terintegrasi dengan KIA. Nah, selanjutnya kita juga harapkan kader itu dapat melakukan investigasi kontak. Untuk pelaksanaannya bisa berkoordinasi dengan petugas TBC yang ada di puskesmas. Jadi petugas TBC itu punya form untuk IK, untuk investigasi kontak. Nah, ini kader nanti dapat dibekali ilmu dan juga kelengkapan yang dibutuhkan seperti form, seperti masker, APD, dan lain-lain itu mendapatkannya bisa melalui petugas TBC yang ada di puskesmas. Oke, lanjut. Nah, tadi untuk edukasi mengenai TPT atau pemberian terapi pencegahan TBC sudah disampaikan juga ya oleh saya. Jadi diharapkan kontak serumah itu mengetahui apa itu TPT dan ini bisa dijelaskan juga oleh kader. Lalu kader juga mengetahui informasi mengenai kepatuhan pengobatan TBC, yaitu ada 3 poin penting, adalah tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis. Jadi pemberiannya itu harus sesuai jadwal yang dianjurkan dokter, caranya juga harus sesuai, dan dosisnya juga harus sesuai atau harus tepat. Selanjutnya, kader juga berperan sebagai PMO atau pendamping minum obat. Jadi pasien TBC itu harus memiliki PMO-nya ya, bisa berasal dari keluarga yang paling dekat dengan dia, lalu bisa juga dari kader, karena kader juga salah satu perpanjangan tangan dari petugas yang ada di puskes. Nah, selanjutnya kader mengetahui bagaimana edukasi penanganan efek samping obat yang ringan ya. Jadi kalau yang berat langsung dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter, tapi untuk yang ringan seperti misalnya pusing, mual, tidak nafsu makan, lemas, dan lain-lain, itu diharapkan kader bisa membantu memberikan informasi penanganannya. Misalnya cukup beristirahat, cukup minum air, lalu konsumsi makanan yang sehat, dan lain-lain. Lalu kader juga mengetahui bagaimana pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, ini juga penting karena saat kader harus melakukan kunjungan rumah bertemu dengan pasien, diharapkan kader itu mengetahui kalau ada pencegahan yang harus dilakukan agar bisa menghindari dari penularan infeksi, seperti menggunakan APD berupa masker, lalu juga misalnya dia harus memberikan sputum dahak. Nah, dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak membuat dirinya beresiko ketika harus mengambil sampel dahak ke rumah pasien. Nah, itu nanti bisa juga dikoordinasikan dengan petugas TBC-nya hal-hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini juga kita melampirkan untuk gambar yang Bapak Ibu bisa lihat. Misalnya tadi ada gambar tos TBC yang ada di slide sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan kalau pencegahan dan pengendalian TBC itu dilakukan dengan tos, dengan menemukan, dengan O-nya obati, S-nya sampai sembuh. Nah, itu 3 poin penting dalam pengendalian TBC. Nah, ini juga bisa dilihat ada beberapa gejala TBC pada keluarga dan ada penjelasan apa itu PMO dan siapa saja yang bisa menjadi PMO. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan dari saya mewakili tim kerja TBC. Terima kasih. Kembali kepada moderator ya. Terima kasih Ibu. Sudah diserahkan ya? Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak
Farah ya? Ya, Ibu. Terima kasih, Bu Made dia. Terima kasih banyak Mbak Farah. Mohon menunggu ya. Ya, nanti diskusinya dibuka setelah sesi ini. Ya, silahkan selanjutnya Dokter Yeni ya. Ya, silahkan dari Direktorat UPL. Oh, Dokter Nindya. Ya, Dokter Nindya. Oh, Dokter Yeni belum bisa unmute. Ya, 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 ya. Bagus, saya nggak bisa, Mbak. Ya, mohon host bisa unmute dari Bu Ya, Eva. Bu Dia, mana suara saya terdengar? Oke, terima kasih ya. Silakan Bu Yeni. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Kompetensi kader untuk klaster kesehatan setiap prioritas dan lansia selanjutnya adalah melakukan edukasi keluarga berencana. Nah, untuk melakukan edukasi keluarga berencana ini, kader dapat memanfaatkan buku kaitan. Karena jenis-jenis kontrasepsi itu juga tersedia di dalam buku kaitan. Ya. Nah, yang paling penting kita tekankan pada klien kita nanti ada itu adalah apa sih keluarga berencana itu dan apa manfaat dari keluarga berencana. Bahwa keluarga berencana itu adalah upaya kita untuk mengatur kelahiran, jarak kelahiran dan usia dari seseorang perempuan terutama yang hamil sehingga nanti kita menciptakan suatu keluarga yang jadi manfaat dari keluarga berencana ini inilah yang kita sampaikan kepada klien kita. Slide. Next. Ya. Next slide. Nah, yang hal yang baru mungkin bagi ibu-ibu kader itu adalah siapa sasaran dari keluarga program keluarga berencana. Nah, yang pertama itu adalah pasangan usia subur 4 bulan. Apa itu 4 bulan? Itu perempuannya terlalu muda untuk 40 tahun atau terlalu tua, usianya lebih dari 35 tahun atau jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun atau jumlah anaknya yang terlalu banyak lebih dari. Dan yang kedua, sasaran dari program keluarga berencana ini adalah pasangan usia subur AKI ya. Nah ini mungkin apa istilah baru juga ya bagi teman-teman kader. Nah ini apa itu pasangan usia subur AKI? Pasangan usia subur AKI itu adalah apabila perempuannya anemia yaitu HB-nya kurang dari 12 mg per liter ya, kurang dari 12 anemia ya. Kemudian L-nya apa? Itu lila atau lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm. Nah, klien itu adalah mempunyai penyakit kronis ya seperti diabetes, hipertensi, diabetes. Nah, dan I-nya apa? I-nya itu adalah mempunyai penyakit seksual seperti sifilis, HIV dan lain-lain. Nah, khusus untuk klien kita yang ALKI ini kita sarankan untuk menggunakan kontrasepsi mencegah kehamilan dan dilakukan pengobatan atas tata laksana dari penyakit yang dia atau masalah kesehatan yang dia alami dengan juga menunda kehamilan. Nah, apabila penyakitnya ini sudah terkontrol atau sudah terobati, maka dia dapat merencanakan kehamilan dengan sehat. Nah, selain itu kader juga diharapkan mengetahui jenis-jenis alat kontrasepsi ya, baik itu yang jangka panjang maupun yang jangka panjang ya. Yang jangka panjang atau NKJP itu ada implan, ada IUD atau AKDR ya, dan ada juga kontrasepsi mantapnya baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dan yang untuk kontrasepsi non NKJP seperti ada suntikan, pil ya, ada kondom. Nah, tentu yang dianjurkan adalah kita memberikan edukasi pabrik kepada klien kita ini adalah tentu adalah menjaga kontrasepsi jangka panjang.
Dan juga yang tidak jangan lupa juga pada saat prenatal care atau pada saat kehamilan Bu Yeni, ya. suaranya bisa agak keras sedikit karena terdengar pelan, agak kecil. Oh ya, baik. Apakah sudah jelas, Ibu? Ya, jelas. Ya. Nah, dan juga jangan lupa pada saat apabila dalam pemeriksaan kehamilan atau atau klien kita hamil juga sudah mulai diberikan edukasi tentang mungkin itu Bu. Ibu Yeni suaranya hilang. Hilang Bu Yeni suaranya. Bu Yeni sudah selesai ya? Kalau Bu Yeni sudah selesai, bisa lanjut kepada Bu Nindya. Monggo silakan Bu Nindya. Silakan Bu Nindya bisa masuk untuk menyampaikan terkait screening lanjut usia. Dokter Nindya. Mbak Yeni, bisa bantu Bu Nindya untuk bisa masuk? Ini udah kita jadikan co-host. Coba. Ini Bapak Ibu suka kendala kalau dalam ini resiko yang kita terima kalau dalam keadaan luring ya Bapak Ibu. Halo? Oh sudah, silakan. Alhamdulillah. Silakan Dokter Nindya untuk menyampaikan terkait poin yang kelima, melakukan screening lanjut usia. Sebentar ya Bapak Ibu, ini Bu Dokter Nindya lagi proses untuk bisa menyampaikan. Tapi Bapak Ibu siap nanti untuk memberikan pertanyaan terkait dengan kompetensi yang sudah disampaikan ini. Halo?
Ya, silakan. Sudah terdengar. Sudah terdengar. Silakan, Dokter Nindya. Terima Inilah kasih. resiko kalau kita ini ya pakai online begini ya, Dokter Nindya ya. Iya. Monggo silakan. Baik, Mudah-mudahan bisa optimal ya. Mari. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait kompetensi yang kelima, yaitu melakukan screening lansia. Ya, yang pertama yang mesti dijelaskan kepada kader yaitu terkait karakteristik dari lansia itu sendiri ya, yang mana lansia adalah seseorang yang berumur 60 tahun ke atas. Nah, kenapa karena ini adalah screening yang khusus yang mesti dilakukan pada lansia, hanya pada lansia. Jadi kalau umurnya masih 59, kita tidak melakukan untuk screening ini. Jadi hanya untuk pada lansia umur 60 tahun ke atas ya. Nah, kemudian perlu diketahui juga kenapa ini dilakukan pada lansia, karena secara ilmiah proses menua itu terjadi pada semua orang ya. Dengan seiringnya terjadi proses penuaan, maka akan terjadi berbagai penurunan fungsi dan metabolisme tubuh, sehingga akan menjadi berbagai penurunan metabolisme tubuh seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kemudian ada penurunan imunitas, penurunan daya ingat ya, kemudian termasuk respon pengobatan, dan juga terjadi peningkatan risiko penyakit seperti penyakit-penyakit tidak menular ataupun penyakit menular, kemudian gangguan mental dan sebagainya. Nah, dengan berbagai permasalahan tersebut maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kemandirian dari lansia itu ya, sehingga dengan adanya tingkat penurunan lansia itu nantinya akan membutuhkan berbagai perawatan jangka panjang, dan ujung-ujungnya akan menurunkan kualitas hidup lansia itu sendiri. Nah, kemudian untuk itu makanya perlu kita dilakukan deteksi dini pada lansia ya. Jadi lansia mesti melakukan pemeriksaan rutin. Di dalam pemeriksaan itu yang dilakukan yaitu termasuk tadi ya, sebelumnya mungkin sudah dijelaskan terkait pemeriksaan penyakit tidak menular, penyakit menular dan sebagainya. Nah, khusus untuk lansia sendiri itu dilakukan screening pada lansia, yaitu menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari atau yang disebut activity daily living atau aktivitas atau AKS ya tingkatannya, dan yang kedua untuk menggunakan instrumen asuhan terpadu lansia atau yang disebut ICOP. Nah, ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada lansia, seperti untuk yang aktivitas kehidupan sehari-hari ini untuk mengetahui sampai mana sih apakah lansia itu mandiri atau punya ketergantungan, apakah ketergantungannya ringan, sedang atau berat ya. Itu dilihat dari kegiatan sehari-harinya, mulai dari mandi ataupun dalam waktu makan, udah habis makan mesti dibantu ya atau minum. Kemudian bagaimana berpindah, berjalan dan sebagainya. Nah, itu adalah aktivitas kesehariannya. Nah, ada instrumennya. Kemudian yang untuk asuhan terpadu lansia menggunakan ICOP ini juga beberapa pertanyaan. Ada 8 pertanyaan dari 6 penurunan kapasitas intrinsik, termasuk penurunan kognitif, daya ingat ya, daya penglihatan, pendengaran ya, kemudian gizi ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mesti ditanyakan kepada lansia. Nah, jika ditemukan salah satu gangguan dari asuhan terpadu lansia ini, maka harus dirujuk atau ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan. Jadi screening dilakukan pada lansia ya umur 60 tahun ke atas,
menggunakan dua instrumen, instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari dan menggunakan instrumen asuhan terpadu lansia yang dilakukan minimal 1 kali setahun ya pada saat lansia pertama kali kontak dengan petugas. Gunanya apa? Supaya bisa mendeteksi kejadian ini, supaya kader ya, jadi kader bisa mudah mengetahui dengan cepat kondisi kesehatan lansia tersebut ya, supaya lansia bisa mendapat perawatan, bisa mencegah ataupun memperlambat penyakitnya. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nindya. Tadi Dr. Nindya yang menutup terkait dengan materi yang disampaikan. Untuk itu kami berikan untuk 3 orang penanya, tolong sebutkan untuk siapa pertanyaannya, kemudian jelas dan singkat ya, jadi jangan bertele-tele. Terima kasih untuk waktu kami kesempatan. Silakan siapa yang ingin bertanya. Saya berharap ini ada pertanyaan, karena tadi waktu yang kompetensi yang pertama, kedua, ketiga tidak ada pertanyaan. Untuk yang 3 ini saya berharap ada yang bertanya, tapi kalau saya bingung nih, kalau nggak bertanya nih emang sudah mengerti atau bubar buyar gitu. Monggo silakan. Siapa yang ingin bertanya silakan. Oh, ini nggak ada yang nanya nih, bagaimana nih kagak ada yang nanya, dianggap oke. Paham. Silakan Pak Iman. Pak Imam di sini yang mengangkat tangan dan langsung buka kamera. Saya kasih kesempatan pertama untuk bertanya, lalu nanti lanjut kepada tadi Pak Rim, siapa tadi? Oh enggak ya. Oke, Pak Imam silakan Pak Imam. Silakan Pak, di-unmute sendiri Pak, suaranya belum terdengar jelas. Ditujukan untuk siapa? Kemudian yang singkat ya Pak ya, dan jelas ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, kedengaran Bu? Terdengar Pak. Halo? Jelas. Terdengar. Oke, terima kasih Bu. Sebutkan nama dan dari mana ya Pak ya? Ya, saya Imam Subroto dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ya, ingin mungkin menyampaikan ya apa yang ada di pikiran kami di provinsi. Ada beberapa kawan yang ikut dan mungkin juga nanti mewakili kawan-kawan di kabupaten kota dan di puskesmas. Kalau kita perhatikan di sini ya Pak, Bu, ini materinya banyak sekali yang akan disampaikan ke kader-kader. Nah tentunya ini menjadi buah pikir bagaimana cara kita menyampaikan terus sumber daya yang ada di puskesmas itu bagaimana, itu kan keterbatasan kita. Nah mungkin itu menjadi sekarang ini di dalam pikiran kami itu begitu Bu. Nanti apa yang langkah pertama yang akan kita lakukan itu apa? Karena kader kita juga banyak. Kita provinsi dengan dari 6.693 itu paling sedikit kader kita ada 5. Ada bahkan di satu posyandu itu sampai 12. Itu tentunya kekuatan dari kader itu banyak sekali, 35.000 ya. Memang kita provinsi dan kabupaten kota sudah bergerak bersama-sama ya. Posyandu aktif kita sudah 83,62% posyandu di Sumsel itu sudah aktif. Cuman PR kita menyampaikan materi-materi ini bagaimana sampai ke seluruh kader yang ada di lapangan. Nah itu mungkin mewakili aja itu Bu. Dari kawan-kawan mungkin itu saja. Itu terutama kita rasakan Bu. Makanya di awal dan di beberapa pertemuan saya ingin memastikan ya regulasi dulu, karena pijakan kita itu regulasi dasar hukum. Nah kalau kita tidak ada regulasi, nanti kita penganggaran baik di tingkat provinsi, kabupaten itu terbatas sekali. Setidaknya kalau kita sudah punya regulasi, kita bisa menganggarkan melalui APBD di Dinas Kesehatan atau di dinas-dinas lain seperti PMD.
Jadi regulasi itu sangat penting, mungkin itu Bu. Ini ya. Itu saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Imam. Berarti Pak Imam tadi menyatakan kekhawatirannya Pak ya. Tadi sudah disampaikan dari awal oleh Bu Katinker kita, Bu Dia, di mana memang regulasi sedang berproses dan kita doakan saja Pak. Semoga apa yang kita buat untuk kebaikan masyarakat kita bisa terlaksana Pak. Memang semua perlu dengan proses ya Pak ya. Tapi kita tetap berjalan Pak sesuai dengan bidang kita kesehatan. Bagaimana langkah-langkahnya mungkin secara bertahap, mungkin tidak langsung sekaligus kita selesaikan saat ini juga Pak. Tapi dengan ada keinginan kita dan kerja kita yang terus progresnya semakin bertambah, itu akan lebih baik Pak. Oke, terima kasih Pak Imam. Silakan nih Pak Rampiadi tadi juga udah angkat, silakan. Makasih Pak Iman. Siap Bu, makasih kembali. Baik, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertanya kembali Bu, ya untuk sesi ini. Yang pertama saya menimbangi dengan Pak Imam tadi, kami di Puskesmas tentunya lebih berat lagi Pak Imam, karena kami yang akan memahamkan kompetensi yang harus didapat oleh kader. Untuk beberapa kompetensi kemungkinan sudah kami sampaikan untuk kader Posyandu Balita. Pada saat konsep ini nanti digabung, tentu kami punya beban untuk menambah kompetensi lain yang tadi ada 3 ya, lansia, produktif dan lainnya. Sama, kami juga prinsipnya akan melaksanakan. Izin Pak, karena waktunya sangat simpel, mohon tujukan siapa, singkat dan jelas Pak. Ya. Terima kasih. Karena masih ada satu materi lagi. Ya, pertanyaan gini Bu. Tadi banyak sekali instrumen-instrumen. Ya, ada Puma, ada lain-lainnya. Nah, ini gimana nanti Bu caranya untuk bisa kader itu menggunakan instrumen itu? Karena untuk Posyandu yang ada aja sungguh sulit, ditambah dengan dia melakukan instrumen. Mungkin itu aja Bu. Dan yang kedua tadi, yang pertanyaan pertama sebenarnya, untuk menilai kompetensi kader ini gimana, ada tools atau list pertanyaannya supaya kami bisa menentukannya Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Rampiandi. Tools memang nanti akan ada Pak, akan kita buat dan kita akan sampaikan. Tapi mungkin dari teman-teman program silakan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rampiandi tadi. Monggo silakan. Baik, Bu Nita, izin. Nah, sebenarnya kedengaran Ibu ya suaranya ya Bu? Jelas Mbak, jelas, silakan. Jadi gini, teman-teman puskesmas atau teman-teman dinas pun nggak perlu khawatir, karena di puskesmas kan ada penanggung jawab program masing-masing tuh. Nah, saat pelatihan silakan libatkan penanggung jawab programnya, karena secara konteks mereka sudah paham apa-apa saja yang perlu disampaikan sebenarnya. Yang tadi itu kompetensi-kompetensi itu cuma pengingat. Inilah hal-hal yang kita harapkan kader mampu memahami, mampu melaksanakannya. Jadi itu menjadi tolak ukur kepada teman-teman program nantinya untuk menyampaikan materinya. Nah, instrumen Puma ini sebenarnya kalau untuk pos, kan kader kita ada banyak ya. Ada balita, ada lansia, ada posbindu PTM. Masing-masing itu ada kadernya. Saat kita melakukan pelatihan, kalau semuanya nggak bisa dilatih, libatkan masing-masing perwakilan dari kader-kader ini, karena mereka sebenarnya sudah biasa melaksanakan itu. Misalnya kader posbindu, mereka sudah biasa menanyakan, melakukan pemeriksaan, termasuk instrumen Puma di dalamnya. Puma ini tidak susah Pak, sama kayak identifikasi faktor risiko penyakit tidak menular. Di situ hanya berisi 7 pertanyaan, apakah merokok atau tidak merokok, kemudian berapa batang setiap harinya, berapa lama sudah merokok. Jadi pertanyaan-pertanyaan dasar sebenarnya. Jadi emang itu dirancang supaya kader bisa menanyakan itu gitu. Demikian Bu Nita. Demikian Pak Rampiadi. Terima kasih Bu Nia. Istilahnya Pak, jangan khawatir.
memang ini sebenarnya pekerjaan yang sudah sering dilakukan oleh kader, di mana petugas puskesmas ataupun kabupaten kota ataupun provinsi itu wajib ya ngebantu agar ini bisa sampai ke kader. Jadi jangan khawatir Pak, terkait tools, juknis dan segala macamnya memang sudah kami siapkan di tingkat pusat. Seperti itu. Ini karena waktu yang juga sudah makin siang Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada topik yang terakhir, yaitu mengenai kompetensi pengelolaan posyandu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan. Kita berikan